Goliat Rabuni adalah Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Goliat Rabuni bermarkas di Tinggi Nambut Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Pada tahun 2004 mulai beraksi melawan pemerintah Indonesia di wilayah tersebut. Pada awalnya Goliat Rabuni berjuang bersama Klik-Walik di Timika yang bermarkas di Kali Kabur. Penyanderaan di Mapenduma terjadi. Goliat sebagai anggota dari Klik-Walik. Selanjutnya dia pindah ke Puncak Jaya memimpin pasukan dan mulai beraksi pada tahun 2004 sampai saat ini. Goliat Rabuni memimpin perang di Puncak Jaya dengan sistem strategi gerilya. Setelah reformasi melalui TPNOPM di Biak Markas Perwome, Goliat Rabuni dipilih sebagai Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Goliat Rabuni resmi dilantik menjadi pimpinan TPNPB di Markas Tinggi Nambut 11 Desember tahun 2012. Ia bersumpah di hadapan Dewan Militer Papua sesuai sumpah janji militer TPNPB. Jenderal TPNPB, Goliat Rabuni Panglima Tinggi TPNPB, melawan militer Indonesia hingga menewaskan puluhan TNI Polri di Puncak Jaya, Papua, dan juga membunuh ratusan penduduk Papua yang tidak mendukung gerakan separatisme Operasi Papua Merdeka. Goliat Rabuni menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia beserta 23 orang prajuritnya tertanggal 23 Maret tahun 2015 dengan alasan sudah melaksanakan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Nicholas Jowe 24 November tahun 1923 16 September tahun 2017 adalah mantan tokoh organisasi Papua Merdeka OPM. Dia adalah seorang pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil ketua Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda di Nugini, Belanda. Karena ketua Dewan Nugini adalah pegawai negeri Belanda Fred Solewin Gelbke, Jowe adalah politikus Papua dengan peringkat tertinggi di koloni itu. Nicholas Jowe adalah pemimpin Papua, salah satu pelopor gerakan kemerdekaan Indonesia di Nugini, Belanda dengan organisasi Komit Indonesia Merdeka KIM, sebelum menjadi pendukung kemerdekaan Papua secara terpisah dan terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda di Nugini, Belanda. Sementara itu, yang bertindak sebagai presiden dari Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda, Fred Solewin Gelbke. Jowe adalah politisi Papua yang mendapat jabatan tertinggi di koloni tersebut. Jowe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda. Di sana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia. Tetapi pada tahun 2010 ia kembali ke Papua Barat dan kembali menjadi WNI. Pada saat itu Jowe berubah dari seorang yang pro kemerdekaan Papua menjadi pro Indonesia. Nicholas Jowe, Johan Arix, Markus dan Franz Kaisipo adalah mantan anggota Kempitei selama penjajahan Jepang. Pada tahun 1945, namanya terdaftar menjadi siswa sekolah Pamong Praja Bawahan Atmo Prasojo yang didirikan Van Echout bersama Franz Kaisipo, Lukas Rumkoren, Jan Waromi, Cornelis Krey, Martin Inde, Silas Papare, Jabe Sawari, Samuel D. Kawap. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1945, saat ulang tahun Ratu Belanda Wilhelmina di Bosnik Biak Timur, dia bersama Cornelis Krey, Franz Kaisipo, Marcus Kaisipo bersama tokoh-tokoh lainnya merayakan kemerdekaan Indonesia di rumah Lukas Rumkorem pada tahun 1945. Jowe juga merupakan anggota Komit Indonesia Merdeka KIM yang dipimpin Dr. J.La. Gerungan lalu Martin Inde yang berpusat di Abepura. Namun ia keluar saat kecewa KIM berubah menjadi Partai Indonesia Merdeka PM pada tahun 1947. Jowe bersama Markus Kaisipo terlibat perbedaan pendapat dengan Ketua PKI, Silas Papar, akibatnya Papar pindah ke Jawa. Pada tahun 1949, dia menjadi delegasi konferensi meja bundar di Den Haag, merepresentasikan BFO bagi New Guinea. Di tahun 1951 namanya terdaftar menjadi tokoh Papua yang melawan integrasi Irian Barat dengan Indonesia. Dia merupakan salah satu anggota pendiri Gerakan Persatuan New Guinea GPNG. Pada tahun 1961 Jowe dipilih menjadi wakil Dewan New Guinea dan terlibat dalam petisi yang pada 1 November tahun 1960 akan memilih bendera, lambang, dan lagu nasional. Setelah penguasaan Irian Barat diberikan di United Nations Temporary Executive Authority UNTA pada Oktober tahun 1962. Dan pada Oktober tahun 1962 dan 6 bulan kemudian diserahkan ke Indonesia. Jowe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda.
Di sana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia. Berdasarkan memorinya, pada tanggal 16 September tahun 1962, dia terlibat pertemuan rahasia dengan John F. Kennedy untuk mempertemukannya dengan Soekarno. Pada pertemuan tersebut Kennedy meyakinkan Joe usaha Papua Merdeka adalah bentukan Belanda dan ditambah praktik diskriminasi Menlu Belanda Joseph Luns terhadap delegasi Papua Belanda yang diketahuinya setelah berkomunikasi dengan Mari Paper, delegasi Papua Indonesia. Itu menjadi motivasinya di kemudian hari untuk kembali ke Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 2008, sebuah film dokumenter ditayangkan di televisi Belanda berisi tentang kehidupan Joe. Dalam film dokumenter itu, Joe menegaskan sikapnya untuk tidak kembali ke Papua Barat yang diduduki Indonesia. Namun pada bulan Januari tahun 2009, ia diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Joe merespon positif, dan ia akhirnya mengunjungi Papua dan Indonesia pada Maret tahun 2009. Tentang kunjungannya itu, sebuah film dokumenter lanjutan dibuat oleh sutradara yang sama. Pada bulan Agustus tahun 2014, Nicolas Joe bersama Andovolo Frans Albert Joko mantan Menteri Luar Negeri OPM, PDT, Lipius Binilup, Konstan Karma mantan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Papua, Nicolas Simeon Meset mantan diplomat OPM di Swedia. Mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupa Bintang Jasa Nararya, sedangkan Abraham Octavianus Aturule mendapat penghargaan berupa Bintang Mahaputra Utama. Kualik sebagai pemimpin gerakan separatis militan telah ada di daftar paling dicari di Kepolisian Indonesia selama bertahun-tahun. Kepolisian Indonesia menuduh Kualik bertanggung jawab atas serangkaian insiden penembakan dan serangan yang menargetkan pekerja maupun properti dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan, yang mengoperasikan tambang tembaga dan tambang emas besar di Provinsi Papua. Dalam pertemuan tahun 2009 dengan kepolisian, Kualik berulang kali membantah bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Nama Kualik pertama kali mencuat di dunia internasional setelah pada tanggal 8 Januari tahun 1996, dia dan anak buahnya menyandera 26 anggota ekspedisi Lawrence 95 yang beranggotakan warga Indonesia maupun internasional. Yang mengakibatkan tewasnya dua dari sandera tersebut dalam operasi pembebasan Sandera Mapenduma oleh Kopassus yang dipimpin Komandan Prabowo Subianto, dan juga berujung terjadinya insiden penembakan Timika tahun 1996 yang menewaskan 16 orang. Makutabuni lahir di Wamena, Jayawijaya, Papua, meninggal di Jayapura, Papua, Indonesia. 14 Juni tahun 2012 adalah aktivis Papua dan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB, sebuah ormas yang berkampanye untuk kemerdekaan wilayah Papua Barat. Yusak Pakagi lahir tahun 1979, adalah aktivis kemerdekaan Papua asal Indonesia. Ia menjadi terkenal setelah ditahan pada tahun 2005 tahun 2010 karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan Bintang Kejora. Kekuasaan Indonesia atas Papua masih diperdebatkan sejak tahun 1963 ketika negara ini mengambil alih provinsi tersebut dari Belanda. Sebuah gerakan separatis dibentuk dan memerangi pemerintah Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Sepanjang periode tersebut, seperenam penduduk Papua meninggal akibat operasi militer. Warga Papua juga mempermasalahkan isu ekonomi. Mereka menyatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam daerah hanya menguntungkan pemerintah pusat di ibu kota Jakarta. Bulan Desember tahun 2004, pada usia 26 tahun, Pakagi dan aktivis Philip Karma mengibarkan bendera Bintang Kejora dalam aksi demonstrasi 200 orang di luar Abepura, Papua. Menurut Amnesty International, polisi menembaki kerumunan dan memukuli sebagian dari mereka dengan tongkat. Mereka juga menangkap Karma. Pakagi kemudian memprotes penangkapan Karma di kantor polisi, namun malah ditangkap. Pada Januari tahun 2005, Pakagi dan Karma diadili atas tuduhan pengkhianatan di Pengadilan Distrik Jayapura. Jaksa menuduh Pakagi mengganggu kedaulatan Indonesia. Bulan Mei-nya, para pendukung kemerdekaan Papua terlibat rusuh dengan polisi di luar pengadilan, melempar botol dan batu kepada polisi yang menyerang balik dengan tongkat. Komandan polisi yang bertugas dalam operasi ini dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia dan diganti beberapa hari pasca insiden ini. Di penghujung sidang, Pakagi divonis penjara selama 10 tahun.
sedangkan Karma 15 tahun. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2005, Pakage sempat kabur dari pengawalan. Dalam perjalanan untuk mengambil buku dari rumahnya, ia ditangkap kembali beberapa jam kemudian di kantor LSM Sam Papua. Sejumlah organisasi HM internasional melayangkan protes atas nama Pakage dan Karma, termasuk Amnesty International yang menetapkan mereka sebagai tahanan keyakinan, dan Human Rights Watch yang menyebut mereka tahanan politik dan menuntut pembebasan mereka secepat mungkin. Pada bulan Agustus tahun 2008, 40 anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada pemerintah Indonesia yang isinya meminta Pakage dan Karma dibebaskan. Akibatnya, 100 orang mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar X di Jakarta. Pemerintah Indonesia menolak permintaan tersebut. Demianus Rumbiak dari Divisi Papua di Kementerian Hukum dan HM menyatakan bahwa Kongres AIS tidak berhak mencampuri masalah dalam negeri Indonesia. Ia juga menyatakan bahwa penangkapan Pakage bukan karena masalah HM, tetapi karena melanggar hukum positif Indonesia. Pakage adalah satu dari 457 tahanan Papua yang diberikan pengurangan masa tahanan selama 3 bulan. Penangkapan Pakage dan Karma menjadi topik unjuk rasa di depan Kedubes Indonesia di Washington, D.C. Tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengampuni Pakage pada pertengahan tahun 2010 dan ia dibebaskan tanggal 8 Juli. Human Rights Watch merilis pernyataan yang memuji pembebasan ini, tetapi juga meminta agar tahanan politik Indonesia yang lainnya dibebaskan. Seth Rumkorem, lengkapnya Seth Jafet Rumkorem meninggal 12 Oktober tahun 2010, adalah seorang mantan militer, politikus, aktivis atau pejuang organisasi Papua Merdeka OPM, dan merupakan anak dari pejuang mayor tituler TNI AD Lukas Rumkorem. Seth Rumkorem yang berdomisili di Wageningen, negeri Belanda, itu merupakan proklamator Papua Barat Merdeka, dan juga sebagai Presiden Organisasi Papua Merdeka yang pertama. Ia meninggal dunia di rumah kediamannya di negeri Belanda sekitar tanggal 12 Oktober tahun 2010. Sebelum menjadi pimpinan OPM, Seth Rumkorem pernah berkarir sebagai militer dengan menjadi anggota TNI. Ia menjalani pendidikan sekolah calon perwira di Bandung pada tahun 1967. Karena ketidakpuasannya, ia kemudian desersi lalu masuk hutan dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI. Pada akhir tahun 1970-an ia diangkat sebagai pimpinan tertinggi OPN. Ayahnya adalah seorang yang ikut memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia dan pernah berhubungan langsung dengan Soekarno, Presiden RI sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung.